seseorang ketika di saat-saat ajalnya mau dijemput, maka kita sebagai seorang muslim disunnahkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, ketika kita melihat saudara kita sedang ajalnya mau dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, maka kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mentalkinkannya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Kata Nabi SAW, talkinkan orang yang mau dalam keadaan sakratul maut kalimat la ilaha illallah. Ini adalah perintah. Maka mentalkinkan ini merupakan keharusan bagi orang yang melihat saudaranya dalam keadaan sakratul maut. Kesalahan besar kebanyakan orang ketika melihat orang terdekatnya, ayahnya atau ibunya atau istrinya atau suaminya atau anaknya yang mau meninggal, kebanyakan orang kadang-kadang menghabiskan detik-detik akhir bersama keluarganya dengan tangisan. Ya, banyak orang itu menghabiskan dengan tangisan di detik-detik akhir. Bukan saya mengatakan tidak boleh, silahkan Anda menangis, tapi bukan pada saat itu waktunya. Menangislah setelah dicabut nyawanya. Tapi janganlah Anda menangis di hadapan orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, sedangkan dia membutuhkan dari pihak keluarga tersebut untuk menguatkan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Ada sebagian orang kadang-kadang sibuk menelepon ustadz, ustadz gimana anak ibu saya mau meninggal, ustadz gimana bapak saya mau meninggal. Subhanallah. Padahal ini sunnah, mentalkinkan ini siapapun bisa. Siapapun bisa melakukannya, anak kecil pun bisa dia mentalkinkan bapaknya yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Ya, bagaimana dengan orang dewasa? Maka di dalam Islam, ketika ada orang itu dalam keadaan sakratul maut, kita disuruh untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinkan kalimat la ilaha illallah ini? Para ulama mengatakan, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah tersebut di saat detik-detik atau di saat dia dalam keadaan sakratul maut. Maka Anda talkinkan cukup satu kali saja. Anda katakan la ilaha illallah di dekatnya. Kalau seandainya si mayit tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Anda berhenti. Anda sudah jangan berbicara. Ya. Maka sibukkan diri Anda dengan berzikir, dengan membaca Quran. Ya. Kemudian ketika si mayit tersebut dia berbicara pada pembicaraan yang lain, orang itu ya dan detik-detik sakratul mautnya berbicara pada pembicaraan lain, di sini Anda ulangi lagi kalimat la ilaha illallah. Maka setiap dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Anda berdiam. Selesai sudah. Ya. Kecuali dia berbicara pada pembicaraan lain, baru Anda ulangi lagi kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan akhir kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir kalamnya, yang akhir hayatnya, pembicaraannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ustadz, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah kita harus mentalkinkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Tidak. Cukup Anda talkinkan kalimat la ilaha illallah, itu sudah cukup. Tidak mengharuskan seseorang itu mentalkinkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cukup dia talkinkan kalimat la ilaha illallah. Dan siapa yang mentalkinkan ini semuanya bisa. Yang hadir di sana maka satu orang datang, bukan beramai-ramai. Maka satu orang datang di dekat mayit, kemudian talkinkan di hadapannya, di dekatnya, didengarkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Karena sangat susah. Ya, orang-orang ketika sakratul maut, ya, karena banyak sekali godaannya. Syaitan datang dengan sekuat tenaganya kepada orang-orang dalam keadaan sakratul maut, ingin menyesatkannya. Karena syaitan berusaha orang ini mati, bagaimana mati dalam keadaan kufur, bagaimana dia mati dalam keadaan kesyirikan. Maka dia sekuat tenaga syaitan datang, membisikkan di hatinya dengan bisikan yang luar biasa. Maka godaannya sangat kuat. Kalau Anda menangis di hadapan itu, tidak itu yang dibutuhkan oleh si mayit. Si mayit, orang-orang
ketika sakratul maut tidak membutuhkan tangisan Anda. Dia membutuhkan Anda mentalkinkan dia kalimat la ilaha illallah. Dia tidak membutuhkan tangisan Anda. Ya, dia tidak perlu dengan tangisan Anda. Kalau Anda ingin menangis nanti, tangis nanti di akhir setelah nyawanya dicabut. Ya, maka ini penting. Ya, karena ini adalah detik-detik akhir di dalam kehidupan manusia. Ini penaltinya. Kalau dia ya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminan Nabi SAW bahwasanya Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Maka berapa banyak di antara saudara kita, di antara kerabat dekat kita, di hadapan kita, kita tidak mampu untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Karena memikirnya mentalkinkan la ilaha illallah ini seorang ustadz, seorang yang alim, seorang yang banyak ilmu. Tidak, siapapun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari sekarang Anda ajarkan dari sekarang Anda ajarkan anak-anak Anda. Dari sekarang, dari sejak kecil Anda ajarkan anak-anak Anda. Nah, Abah kalau meninggal nanti talkinkan kalimat la ilaha illallah, caranya kayak gini, nak. Dari sekarang. Ya, jangan sampai perkara yang sangat mudah ini jahil kaum mukminin. Jahil orang-orang beriman, orang-orang bertauhid tidak mengerti cara mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antara sunnah pula ketika seseorang itu dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, ya, maka setelah kita mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, maka kita disunnahkan untuk mayat tersebut ya dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Bara ibn Ma'rur. Beliau berwasiat kepada para sahabat yang lainnya. Di antara wasiat beliau, kalau seandainya saya meninggal, maka tolong hadapkan saya ke arah kiblat. Ya, maka wasiat itu disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi pun tidak mengingkarinya. Nabi membenarkan apa yang diwasiatkan oleh Bara ibni Ma'rur tersebut. Maka di sini kata para ulama disunnahkan jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat. Bagaimana cara menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat? Maka dihadapkan jenazah itu di arah kiblat dengan dua cara. Bisa dihadapkan ya, wajahnya dan secara terlentang, kalau dibangunkan wajahnya maka di depannya itu adalah kiblat. Kalau seandainya di depan saya ini kiblat, maka terlentang semacam ini. Maka ketika dibangunkan, maka di hadapan saya ini adalah kiblat. Maka ini cara yang pertama. Cara yang kedua, menghadapkan ke arah kiblat adalah dengan cara dia dimiringkan ke sebelah kanan. Ya, dimiringkan ke sebelah kanan. Di sebelah kanannya wajahnya menghadap ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih ketika tidur, Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, "Idza awaita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala sikkika al-ayman, fa in mutta min lailatika mutta fa anta 'ala al-fitrah." Kata Nabi SAW, jika engkau hendak tidur, maka berwudulah seperti wudukmu untuk solat, dan berbaringlah pada tubuh bagian kanan. Jika engkau meninggal dunia, maka engkau meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Maka hadis ini dalil oleh sebagian para ulama bahwasanya boleh dimiringkan mayat tersebut. Kemudian di antara sunnah ya seseorang ketika dia meninggal itu yang harus dilakukan, orang yang saat hadir pada saat itu adalah memejamkan matanya. Ya, dipejamkan mata si mayit tersebut. Ya. Nabi SAW pernah datang ke tempat Ummu Salamah pada saat itu Abu Salamah meninggal. Kemudian Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya ruh ketika dicabut, maka matanya akan mengikuti ruh itu ketika dicabut. Ya, maka matanya melihat bahwasanya ruh itu akan dicabut. Kemudian Nabi SAW ya menutup ya mata Abu Salamah. Dan di antara hikmahnya sangat banyak. Di antara hikmahnya adalah agar tidak menjadi pemandangan yang buruk. Kalau mayat itu terbuka matanya, maka menjadi pemandangannya tidak baik. Ketika ditutupkan ya, maka menjadi
bagus pemandangan mayat tersebut ya. Maka ini di antara hikmah kenapa ditutup mayat tersebut. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk mendoakan si mayat tersebut. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, ya, agar diluaskan kuburannya, ya, agar dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya seorang menutupi ya mayat tersebut dengan kain, kemudian ya disegerakan apa-apa yang berkaitan dengan mayat dari menyolatkan, memandikan, ya mengapani dan seterusnya. Dan juga menyegerakan juga kalau ada si mayat tersebut memiliki hutang atau wasiat maka segera dilaksanakan. Maka ini adalah keadaan ihtidar, keadaan seseorang dalam keadaan sakratul maut. Maka ini harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.